Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali majelis ilmu ini dan baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat sembahan yang berhak disembah dengan benar. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Baik kenikmatan secara lahiriah kita rasakan maupun kenikmatan secara batiniah. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita rasakan sampai saat ini, detik ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah lelah, jangan pernah letih, bosan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah letih dan tidak pernah bosan, tidak pernah lelah melimpahkan kenikmatan kepada kita semuanya. Maka kita sebagai hambanya pun ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah merasa letih, jangan pernah merasa lelah, jangan pernah merasa bosan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kenikmatan kita baik di dunia apalagi di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Baik, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang tafsir juz amma. Kita masih di surat At-Tin. Kemarin kita sudah membahas sedikit tentang muqaddimah dari tafsir surat At-Tin, ya. Sekarang kita masuk kepada tafsir surat At-Tin dari ayat 1 sampai ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wat-tin waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wat-tini waz-zaitun, demi buah tin dan zaitun. Wa turi sinin, dan demi gunung Tursina. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami, kata Allah, telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim,
dalam sebaik-baik bentuk. Ya. Coba bayangkan, dilihat 3 ayat pertama dari surat At-Tin, Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Ya. Bersumpah dengan diawali 3 ayat, yang sumpah ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang tempat-tempat yang mulia. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Apa maksudnya? Ya. Di sini Allah para tafsir mengatakan, qala Ikrimah uqsimu ta'aqsama ta'ala bimana bititin waz zaitun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tempat tumbuhnya buah tin dan buah zaitun. Kita tahu bahwasanya tempat tumbuhnya buah tin dan buah zaitun dengan kualitas yang terbaik adalah berada di Baitul Maqdis. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tumbuhnya buah tin dan buah zaitun. Di negeri mana? Baitul Maqdis. Berarti Allah bersumpah ya dengan tempat ya di mana Allah Subhanahu wa taala ditumbuhkannya buah tin dan buah zaitun, maka di Baitul Maqdis. Ya, ini kan berarti tempat-tempat yang mulia, Baitul Maqdis. Tempat kelahirannya dan wafatnya para nabi dan rasul. Ya, tempat yang sangat bersejarah. Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, kiblat pertama kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kebanyakan umat Islam lalai dari ini. Ya. Mereka fokus hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka fokus hanya mementingkan ya hal-hal yang sifatnya duniawi ya, tapi tidak pernah mementingkan hal-hal yang sifatnya ukhrawi. Apalagi terkait tentang memperhatikan keadaan Baitul Maqdis, memperhatikan keadaan Masjidil Aqsa. Ya. Dan saudara-saudara kita yang di sana Baitul Maqdis berarti di mana? Di Palestina. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan tempat tumbuhnya di mana buah tin dan zaitun, itu maksudnya ada di Baitul Maqdis. Ini menunjukkan kemuliaan. Kemuliaan tentang Baitul Maqdis, tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan yang kedua, waturisinin. Ya. Waturisinin ay wa uqsim wa uqsimu bil jabali al mubarak alladzi kallamallahu alaihi Musa. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan gunung Tursina. Gunung Tursina adalah gunung di mana Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa alaihi salam. Di tempat mulia ini. Ya. Allah menjadikannya sumpah demi Gunung Tursina. Artinya Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah, loh kok disandarkan ya, setelah wawul qasam itu adalah makhluk-makhluk Allah, berarti menunjukkan kemuliaan. Wasyams, demi matahari, menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini waturisinin, demi Gunung Tursina, menunjukkan kemuliaan Gunung Tursina. Kemudian yang ketiga, wahadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini, yaitu apa? Kota Mekah. Maka kota Mekah sekaligus Madinah menjadi 2 kota yang aman. Dijamin keamanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Maka setelah 3 sumpah ini, lihat pada ayat yang keempat. Maka ketika datang kalimat sumpah, maka setelahnya pasti ada sesuatu yang sangat penting. Jatuh kalimat setelah sumpah, pasti ada yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Allah mengatakan setelahnya pada ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Coba bayangkan, perhatikan. Allah Subhanahu wa taala mengawali 3 sumpahnya untuk menunjukkan kemuliaan manusia. Untuk menunjukkan kemuliaan inilah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala sebelum menceritakan tentang bagaimana penciptaan manusia, Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tin mengawalinya dengan kalimat sumpah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwasanya betapa mulianya manusia di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Betapa ya berharganya yang namanya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya makhluk manusia ahsani taqwim, dalam sebaik-baik bentuk. Ya. Laqad khalaqna jinsal insan fi ahsani syaklin. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik syakl, bentuk. Ya. Kita punya 2 tangan, ya, 2 telinga, mulut, lisan, 2 buah mata, lubang hidung, ya, punya rambut, punya kaki dan seterusnya. Ini menunjukkan apa? Kemuliaan. Ya. Coba kalau seandainya kita manusia diberi tangan dan kaki, coba kita berjalan seperti hewan yang berkaki 4. Kita ingin berjalan seperti hewan. Jangankan 1 jam, setengah jam saja kita sudah merasa capek. Ya. Kemudian, apakah kita pernah berpikir bahwasanya kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan telinga di kanan dan di kiri? Kenapa kok nggak di depan dan di belakang? Ya kan? Kenapa lubang hidung kita kok mengarahnya ke bawah, kenapa nggak ke atas? Bisa saja Allah ke atas menciptakannya dengan ya lubang hidung itu mengarahkan ke atas. Bisa saja, ini hak Allah. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala ke bawah dan seterusnya? Ini semua pasti ada hikmahnya. Ya, maka ini yang perlu kita syukuri, kita renungkan. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan tangan dengan ya gerakan bisa diputar-putar, jari bisa diputar-putar, leher bisa diputar dan seterusnya. Ya, kita bisa berlari, ya, dan seterusnya. Maka ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, ya, dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Maka kita bersyukur, ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Muttasifan bi ajmal. Kemudian Allah sifati dengan keindahan. Wa akmalus sifat, dan kesempurnaan sifat. Punya sifat manusia, ada jujur, ya, ada yang tanggung jawab, ada yang ini, berbagai macam sifat. Ya. Min husni surah, dengan gambaran yang bagus. Ada yang kulit putih, ada yang kulit sawo matang, ada yang hitam, ada yang seterusnya, ya. Wa tanasubul a'dha, dan kesesuaian anggota badan. Ya. Kesesuaian anggota badan, ada jantung, ada organ bagian dalam, organ luar, tangan dan seterusnya. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, telinga kanan, telinga kiri, ya. Ini kan kesesuaian. Jantung berdetak sesuai dengan apa yang Allah tetapkan, ya. Kalau seandainya jantung berdetak
dengan tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan, wah bahaya ini. Ya. Bagaimana proses pencernaan dan seterusnya. Ini yang perlu kita renungkan, kok bisa? Ya, ada makhluk yang seperti ini. Diberikan apa? Dikarunai al-fahm wal aql. Dan Allah Subhanahu wa taala menghiasi manusia dengan akal pikiran. Supaya apa? Dapat memahami siapa yang menciptakannya. Maka sangat berbahaya ya ketika seorang manusia tidak bisa mengenal siapa Tuhannya. Padahal apa? Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, dikaruniai akal supaya bisa mengerti, memahami siapakah Tuhannya yang sebenarnya. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita menjadi manusia sekaligus menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus senantiasa betul-betul ya berupaya untuk memahami betul-betul ya siapakah Tuhan kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah inginkan dari kita, kita tunaikan. Allah ingin kita istiqomah beribadah, kita istiqomah. Allah ingin kita ikhlas, kita ikhlas. Ya. Maka ya dengan kita mendengarkan kajian, mendatangi majelis ilmu, ini merupakan sarana dalam upaya ya untuk kita ya semakin mengerti apa yang Allah inginkan. Ya. Dengan apa? Dengan kita menggunakan akal kita, pikiran kita untuk memahami apa-apa yang Allah inginkan. Karena ketika kita ibadah adalah apa? Harus mengikuti apa yang Allah inginkan. Ya. Nggak boleh ibadah sembarangan, nggak boleh. Jadi segala macam bentuk ibadah yang kita kerjakan harus sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ibadah apa yang Allah inginkan semuanya sudah dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini ya Allah Subhanahu Wa Taala mengawali 3 kalimat sumpah untuk menunjukkan kemuliaan manusia. Maka kita sebagai manusia sekaligus Allah berikan kepada kita keimanan, maka kita bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita istiqomah menuntut ilmu, istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah mentaati segala perintah-perintah Allah dan senantiasa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita agar kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.